Sudah puluhan bahkan mungkin ratusan tahun silam, orang mengenal semut rangrang. Namun tidak setiap orang mengetahui bagaimana menjadikan semut rangrang menjadi salah satu sumber penghasilan. Untuk itu, dan lebih jelasnya lagi, kita simak tayangan berikut ini. Sudah sejak puluhan bahkan mungkin ratusan tahun silam, orang mengenal semut rangrang, terutama yang hidup di perkampungan yang di sekitarnya dikelilingi pepohonan. Namun tidak semua orang tahu bahwa semut rangrang ternyata bisa mendatangkan income dan meningkatkan perekonomian seseorang. Arif Rahman misalnya, pria asal desa Cikaret Kapling RT 6 RW 8 Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan ini cukup jeli melihat peluang keberadaan semut rangrang ia manfaatkan menjadi sesuatu yang dapat mendatangkan penghasilan. Bermula dari hobi memancing dan memelihara burung, untuk mendapatkan ikan dari hasil memancing, dirinya kerap mencampurkan umpan atau pakan ikan dengan telur semut rangrang yang dibelinya di pasar-pasar tradisional baik di Bogor maupun di Jakarta. Begitu pula untuk pakan burung peliharaannya. Dari situlah terpikir bagaimana ia mewujudkan peluang tersebut. Arif kemudian mencoba memulai usahanya dengan melakukan budidaya semut rangrang agar dapat menghasilkan telur yang dapat dijual kembali sehingga mendatangkan penghasilan. Itu dari hobi ya, awal pertama usaha itu dari hobi pelihara burung dan memancing. Kita terpikir dengan Mas Bon itu untuk kenapa tidak dibudidayakan, karena selama ini ya budidaya yang ada pun hanya untuk di pasar pramuka itu stoknya dari Jawa semua, Jawa, Lampung, dan dari Sukabumi. Nah sementara ini untuk di daerah Bogor sendiri tidak ada. Maka dari informasi itulah kita mencoba untuk mengembangkan budidaya kroto ini. Di awal pembelian itu kita coba beli setengah sarang. Istilah setengah sarang itu pada awal-awalnya memang kisaran harga itu antara 60 sampai 100 ribuan. Menurutnya, budidaya semut rangrang tidak terlalu sulit. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membuat 2 buah bedeng atau rumah semut berukuran 2x3 dan 4x6 meter yang masing-masing ia gunakan untuk tempat budidaya semut rangrang. Selain itu, Arif juga menyediakan rak untuk menyusun beberapa toples plastik yang digunakan sebagai tempat bersarang. Semut-semut ini pun akhirnya membentuk koloni. Dalam waktu 2 minggu, semut-semut ini pun mulai menghasilkan telur atau kroto. Semut-semut tersebut kemudian siap dipanen untuk dipisahkan dan diambil telur-telurnya. Seterusnya, panen dilakukan 2 minggu sekali secara bergiliran. Nah, pada tahap awal kita kembangkan, misalkan ada yang beli 20 toples gitu kan ya. 20 toples itu di dalam 1 bulan dengan penambahan tiap minggu itu sekitar 2 sarang bisa mencapai nanti 40 toples. Jadi kalau misalkan ada 40 toples gitu kan, itu bisa dipanen itu dalam jangka 2 per 2 minggu sekali. Jadi tidak semua dipanen, jadi setengahnya dulu dipanen. Jadi biarkan si koloni yang sudah mapan itu dibikin 2 minggu kemudian dipanen. Dari 40 toples yang ada, Arif hanya memanen 20 toples saja. Setiap panen semut-semut ini menghasilkan kroto sebanyak 5 hingga 10 kilo. Ia menjual krotonya dengan harga bervariasi. 1 toples untuk bibit yang berisi setengah sarang, ia jual seharga Rp80.000 per kilogramnya. Sementara untuk 1 toples berisi sarang penuh, ia jual dengan harga Rp250.000. Sedangkan untuk kroto dengan kualitas terbaik, ia menjualnya dengan harga Rp200 hingga Rp300.000 per kilogramnya. Biasanya pembeli kroto datang langsung ke tempat ini. Selain menjual secara langsung, Arif juga menyediakan layanan pesan antar secara online dengan membuat situs tersendiri. Pemesan datang dari berbagai kota seperti Sukabumi, Bandung, Serang, bahkan dari luar Jawa seperti Palembang dan Banjarmasin. Muharlin, Bewara 10. Dengan tayangan tadi sekaligus menutup jumpa kita di Bewara 10. Saya Irwansyah, pamit undur diri dan sampai jumpa.